Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naura Nafisatun Najwa. Saya dari kelas 10 Teknologi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer dan internet. Simak videonya ya. Nah, yang pertama di sini ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi data, informasi, sumber daya, atau seperti printer atau koneksi internet dan aplikasi. Selanjutnya di sini ada jaringan lokal dan internet. Yang pertama ada jaringan lokal atau LAN, Local Area Network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area geografis yang terbatas, seperti di dalam rumah, kantor, sekolah, atau gedung. Yang kedua, di sini ada jaringan internet. Jaringan internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia untuk saling bertukar informasi, berkomunikasi, dan mengakses layanan digital seperti web, email, media sosial, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis jaringan lokal. Yang pertama ada WLAN tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung. Yang kedua ada LAN. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena menggunakan ISP. Yang ketiga, di sini ada WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. Yang keempat, di sini ada MAN. Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota atau metropolitan. Selanjutnya, di sini ada konektivitas internet. Yang pertama ada konektivitas internet pada jaringan berkabel. Yang pertama ada dial-up atau PSTN atau Public Switched Telephone Network. Tiga perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Yang kedua ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Menggunakan telepon kabel memiliki jenis modem 34Hz sampai 1104Hz. Yang ketiga, di sini ada LAN atau Local Area Network, menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Yang kedua, di sini ada konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service, jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Yang kedua ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity, sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga, di sini ada akses satelit, layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya di sini ada topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi mesh, merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada peralatan. Yang kedua ada topologi bus, adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Yang ketiga ada topologi ring, merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan root yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang keempat ada topologi star, merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat kertas hub dalam sebuah jaringan. Selanjutnya di sini ada komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel adalah proses pengiriman dan penerimaan data digital seperti pesan, gambar, video, atau akses internet melalui jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat seluler seperti smartphone. Selanjutnya di sini ada komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama ada koneksi data dengan kabel.
Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Yang kedua, di sini ada koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2:45. Yang ketiga ada koneksi dengan Wi-Fi. Jenis koneksi yang banyak digemari karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Selanjutnya di sini ada jaringan komunikasi pada ponsel. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 170 kbps. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua di sini ada EDGE atau Enhanced Data Rate Form GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Yang ketiga di sini ada 3G. Merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Yang keempat di sini ada generasi HSPA atau High Speed Packet Access, dikenal dengan nama 3.5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 100 mbps. Adapun HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7.2 mbps. Yang kelima di sini ada 4G atau LTE atau Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Yang keenam di sini ada 5G, merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya yaitu 4G. Selanjutnya di sini ada proteksi data saat berinternet. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server komputer yang menyimpan data diakses melalui situs web. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Certificate Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi teleenkripsi antara peramban web dan server web. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.